Dunia itu berasal dari kalimat adna yang artinya sebuah tempat yang sangat rendah. Maka dunia ini adalah tempat yang sangat rendah. Sebagian ulama mengatakan bahwa dunia itu tergantung bagaimana orang-orang untuk mengejarnya. Lebih nikmat iman dan Islam, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20 Allah sebutkan sebagai pengingat bagi kita semua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu la'ibun wa lahwun, penuh dengan permainan. Banyak manusia yang hidup di dunia ternyata mereka tertipu dengan dunia, sehingga sewaktu mereka hidup di dunia mereka banyak la'ibun wa lahwun. Apa itu la'ibun wa lahwun? Bermain-main dan penuh dengan kelalaian. Bapak Ibu hadirin sekalian, annamal hayatud dunya, ketahuilah kehidupan dunia. Kalimat dunia ini, dunia itu berasal dari kalimat adna yang artinya sebuah tempat yang sangat rendah. Maka dunia ini adalah tempat yang sangat rendah. Sebagian ulama mengatakan bahwa dunia itu tergantung bagaimana orang-orang untuk mengejarnya. Kalau mengejar dunia karena keserakahan, maka mereka seolah-olah sudah mengejar sesuatu yang membuat mereka hidup hina di hadapan Allah. Tapi kalau mereka mengejar dunia dengan tujuan untuk mencari ridhonya Allah, supaya bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling mereka, maka insya Allah mereka akan menjadi manusia yang mulia. Makanya ayat ini menegaskan, ingat, banyak manusia karena kehidupan dunia ini, yang pertama la'ibun wa lahwun, banyak yang lalai, kemudian banyak yang bermain-main, tidak tahu kehidupan mereka itu ada batasnya, sehingga pada saat mereka asik bermain, kemudian Allah sampaikan pada batas itu, mereka belum ada persiapan. Karena dunia ini ibarat kita pergi rekreasi, ibu-ibu, ada taman yang sangat indah, kemudian kaum ibu semuanya masuk ke taman itu, sementara kita dijatah dari jam 2 siang, jam 4 sore sudah harus berangkat dan meninggalkan tempat yang indah ini. Kita yang masuk, ada yang masuk kemudian gembira, dia datang masuk ke tempat yang sangat indah itu, dia melihat ke kanan dan ke kiri, terpesona dengan indahnya taman tersebut, dan kemudian waktu pun habis, sedikit pun dia tidak membawa apapun. Ada yang memang dia nikmati keindahan taman itu,
sekaligus bunga apa yang dia perlukan, bunga apa yang memang harus dia bawa pulang, maka dia ambil, dia petik, dia bawa. Selain dia bisa menikmati keindahannya, ada bekal yang sudah dia bawa. Maka ada orang yang beruntung, ada juga orang yang tidak mendapatkan keberuntungan, yang bermain-main, yang hanya melihat ke sana kemari, hanya melihat keindahan. Inilah orang yang dapat kerugian. Mereka tak bawa apapun. Yang menikmati keindahan sekaligus dia ambil mana yang diperlukan, inilah insya Allah orang-orang yang nantinya dapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia ini hidup ada fasenya. Dalam Al-Quran ayat yang lain Allah sebutkan, latarkabunna tabaqan an tabaq. Ingat bahwa kamu hidup itu enggak akan bisa sampai pada puncak kalau belum meniti dan melalui tingkatan demi tingkatan. Ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini tentunya sampai pada fase yang sekarang, yang sudah setengah tua ataupun yang sudah tua. Dulu pernah muda kan Bu? Pernah muda? Fasenya dulu pernah muda, ya. Setelah muda kemudian terus naik fasenya sampai sekarang, dan nanti akan muncul fase berikutnya. Enggak bisa seseorang itu langsung pada tingkatan yang sempurna. Naik anak tangga enggak bisa langsung ke puncaknya, ya Bu ya. Harus kita lalui anak tangga 1, 2 dan seterusnya, baru sampai pada anak tangga yang paling tinggi. Begitu cara manusia melalui proses dan fase kehidupan. Maka Allah gambarkan juga manusia itu lahir ke muka bumi ini ketika masih baru lahir, belum bisa apapun, sampai pada akhirnya nanti umur 7 tahun. Makanya ibu-ibu, dalam agama seorang anak mulai kita ajak, mulai anjuran dalam hadis-hadisnya Nabi untuk mengajak mereka sholat, mengajak mereka puasa, kita ajari. Itu fasenya mulai dari umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati idza balagha 7 sinin. Ajak anakmu untuk sholat, ajarkan mereka sholat ketika usianya 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau umur anakmu sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, pukul anak itu kalau dia meninggalkan sholat. Kalau umur 7 tahun itu belum diapa-apain Bu, ajak, diajarin, ya, sholat itu begini, puasa itu begini. Tapi nanti kalau sudah usianya 10 tahun dia belum sholat, fadribuhu 'alaiha, pukul. Tapi pukulnya masih pukulan sayang. Ibu-ibu tentunya tahu pukulan sayang, ya Bu ya. Pukulan yang tidak membekaskan, pukulan yang awalnya geram marah, tapi ketika sudah dekat dengan orangnya jadi pelan pukulannya. Ini pukulan sayang. Tapi kalau sudah sampai dia usia dewasa, maka bukan pukulan sayang lagi. Karena Bapak Ibu, kalau seandainya kita tinggal di sebuah tempat, ya, kita tinggal di rumah, siapapun yang ada di rumah itu menjadi tanggung jawab kita tentang sholat dan ibadahnya. Kalau mereka tidak sholat, mereka tinggal di rumah kita pun dapat dosanya. Contoh, ibu datang tamu ke rumahnya. Ketika tamu datang, tidak kita ajak, tidak kita peringatkan mereka sholat, maka mereka sholatnya tinggal, kita pun tuan rumah bisa mendapatkan dosanya. Paling tidak kita ajak, waktunya sholat, ayo sholat. Andaikan mereka tak mau sholat, sudah kita sebutkan, maka kita lepas dari tuntutan. Nah,
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, usia 7 tahun, kata para ulama, manusia itu usia 7 tahun sampai 21 tahun, laibun walahun. 7 tahun sampai 14 tahun ini masih dalam fase suka bermain-main. Ya Bu ya, usia 7 tahun sampai 14 tahun ini usia di mana seorang anak itu lagi gemar-gemarnya bermain ke sana kemari. Ya ibu tentunya tahu anak-anaknya di rumah. Ketika usianya antara 7 sampai 14 tahun, ini mereka senangnya itu bermain. Laibun, mereka suka bermain. Kesenangan mereka itu permainan. Apapun yang bisa mereka buat untuk kesenangan diri mereka, ini akan mereka lakukan. Karena fase mereka adalah fase bermain, umur 7 sampai 14. Kemudian fase berikutnya 7 tahun berikutnya, berarti 14 tahun sampai 21 tahun. Disambung dengan ayat wazinatun, usia 14 sampai 21 ini usia di mana anak-anak itu baik yang laki-laki dan perempuan mereka suka bergaya dan berhias. Ya, usia 14 sampai 21 Allah gambarkan ini suka berhias. Jadi ibu-ibu kalau punya anak gadis biasanya umur-umur ya 17, 15, 16, 17 itu sudah mulai pandai berhias ya Bu ya. Sudah mulai pandai berhias. Yang selama ini ibu lihat tak pernah pakai lipstik, nah sudah mulai itu pakai lipstik. Karena memang Al-Quran menyebutkan usia 14 sampai 21 ini anak sedang gemarnya berhias. Yang laki-laki pun begitu juga, terutama yang perempuan. Karena perempuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan mar'atun. Mar'atun itu diambil dari kalimat mir'atun. Apa arti mir'atun? Mir'atun itu cermin. Biasanya di usia-usia begini itu ya, perempuan ya, itu sangat over sekali di depan cermin. Tak usahlah umur segitu, tapi opernya di umur segitu. Yang ibu-ibu saja pun pasti suka juga bercermin. Karena memang sudah menjadi fitrahnya. Perempuan itu diambil dari kalimat mir'atun yang artinya cermin. Ya, pantang ada cermin. Ya, pasti cermin itu akan dia lihat dulu. Penampilan saya masih bagus atau tidak, masih terlihat cantik atau tidak. Apalagi mau pergi ke kondangan, kalau ada cermin yang memang bisa melihat seluruh badannya, bisa berputar-putar di depan cermin. Pernah pengalaman Bu? Hah? Pernah pengalaman? Wajar itu mar'atun, perempuan ya. Karena perempuan memang fitrahnya suka bercermin. Kalau ada perempuan yang tidak suka bercermin, nah itu diragukan itu jiwa keperempuannya. Ya. Kalau laki-laki itu dari kalimat rijlun. Rijlun artinya kaki. Rajul itu seseorang yang suka berpetualang, yang suka berjalan. Ya, kemana-mana pergi keliling-keliling kemana be. Jadi kalau punya anak jantan tak betah di rumah itu biasa. Itu namanya jantan. Karena laki-laki fitrahnya memang suka berpetualang, suka berjalan ke sana kemari untuk membuat hatinya menjadi senang. Dan kemudian usia 21 tahun sampai 28 tahun manusia disambung dalam ayat wa tafakhurum bainakum. Usia 21 sampai 28 tahun ini usia di mana manusia
ingin diakui, ingin mendapatkan nilai, ingin dianggap di hadapan seluruh manusia. Jadi kalau anak itu sudah mulai usia 21 sampai 28 tahun, nah ini watafakhurun bainakum, dia ingin apapun yang dia lakukan itu bisa dinilai di hadapan orang banyak, bisa mendapatkan nilai dan penghargaan di hadapan orang banyak. Maka manusia yang tahu jati dirinya, fase-fase kehidupan yang seperti ini, itu semuanya akan dia lalui dengan keimanan di dalam hatinya, sehingga apapun yang menjadi fase tersebut tidak membuatnya lalai dari tanggung jawab dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus usia 28 tambah 7 berapa, Bu? 28 tambah 7 lagi berapa? 30. Usia 35 sampai 42 tahun, ya, ini manusia watakasurun fil amwali, mereka itu berbondong-bondong untuk banyak mencari harta dan kekayaan. Usia 30 sampai 40 tahunan, 42 tahun, ini semua orang bergerak, ya, untuk mencari bagaimana supaya kehidupannya menjadi baik, kehidupannya menjadi terpenuhi, kehidupannya itu penuh harta. Ya, mak-mak kalau sudah usianya itu 30 sampai kemudian 40 tahunan, yang ada dalam pikirannya apa saja yang bisa dijadikan cuan. Ya, Bu, ya? Apa saja yang bisa dijadikan duit. Watakasurun fil amwal, fasenya manusia pada umur itu suka mengumpulkan harta karena keinginannya bagaimana kehidupan kami supaya menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Kemudian selanjutnya setelah usia 40, yang dipikirkan adalah al-aulad, bagaimana kehidupan anak-anakku selanjutnya. Ya, usia 40 tahun, ya mungkin anaknya sudah ada yang besar. Ya, kalau dulu menikahnya cepat, mungkin ada anaknya yang sudah mau nikah. Usia 50 tahun, maka proses yang akan dijalani seorang manusia selanjutnya memikirkan bagaimana regenerasinya, anak-anaknya itu nantinya bisa menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik. Bagaimana kehidupan anakku, siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya, itu yang akan dipikirkan oleh manusia. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya fase kehidupan manusia. Yang jelas apa yang harus kita lakukan, semua fase kehidupan itu akan kita lalui. Tapi ingat, mengumpulkan harta, memikirkan masa depan anak, semua fase kehidupan harus kita landasi untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Bersyukur dengan nikmat anak, bersyukur dengan nikmat harta, bersyukur dengan fase kehidupan yang bisa kita lalui. Kemudian kita serahkan kepada Allah bagaimana hasil dari semuanya itu. Apakah anakku nanti berhasil? Kemudian serahkan semua kepada Allah. Yang penting tugas kita, pendidikan sudah kita berikan, sesuatu yang lebih baik sudah kita berikan, doa yang terbaik sudah kita berikan. Untuk selanjutnya, inni tawakkaltu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Apakah hasilnya baik atau tidak? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas endingnya kita manusia setelah anak kita tumbuh besar, bahkan mereka punya keluarga. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau usia kita sudah tua, tentu tenaga pun semakin
ia berkurang. Ada di sini yang makin tua makin hebat tenaganya. Hah? Dulu tidak ada pantangan ketika mau makan. Apapun yang ada di depan itu tidak ada pantangan. Pantangnya cuma satu, pantang dekat. Kalau sekarang sudah mulai usia tua, nengok makanan di depan, waduh, ini kalau saya makan darah tinggi naik. Ini kalau saya makan asam urat kambuh. Ini kalau saya makan, ini asam lambung kambuh. Akhirnya tak ada yang bisa dimakan lagi karena usia sudah semakin tua. Kalau sudah semakin tua seperti itu, Allah ingatkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kamu berawal dari sesuatu yang lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah Allah berikan kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Tapi setelah kuat, usia 30 tahun ke bawah, usia kuat-kuatnya, setelah itu naik usia 40 tahun, Allah kurangi kembali, Allah kembalikan menjadi usia yang lemah. Ditandai dengan apa? Wasaibah, muncul uban di kepala. Jadi kalau sudah muncul uban di kepala, itu bukan pertanda makin muda, ya Bu ya, makin tua. Allah peringatkan kita dengan tumbuhnya uban. Sadar kamu manusia, ubanmu sudah makin banyak. Kalau ubanmu sudah makin banyak, maka kelakuanmu pun harus lebih baik, ibadahmu harus lebih banyak. Tapi melakukan ibadah itu pun jangan ibadahnya seperti ibadah anak-anak. Kalau ibadahnya anak-anak, banyaklah ibunnya, banyak bermain-main. Kalau kita sudah tua-tua, maka ibadahnya bukan ibadah yang main-main lagi. Apapun ibadah yang ibu lakukan harus ada ilmunya. Mau sholat tahajud, tahu ilmunya, niatnya apa, kemudian bagaimana tata caranya, berapa rakaat yang harus kita lakukan, kapan waktunya, nah itu harus diketahui. Jangan nanti gara-gara kita tak bisa tidur, aku tak bisa tidur malam ini, apalah yang harus saya lakukan? Nah udah sholat tahajud deh. Tidak bisa sholat tahajud kalau belum diawali tidur. Harus tidur dulu, walaupun 1 menit tidurnya baru sholat tahajud. Berapa rakaat sholat tahajud? Terserah mau berapa sanggupnya. Minimalnya dua rakaat itu minimal. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam sholat tahajud? Ya minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu yang sholat tahajud, kalau memang mencari ayat, ya buatlah rakaat yang pertama itu ayatnya ayat kursi, kemudian rakaat yang kedua akhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu sampai akhir, itu rakaat yang kedua. Pada sujud yang terakhir berdoalah kepada Allah, mintalah apa yang ingin kamu minta dalam sujud yang terakhir, tapi bukan diucapkan, cukup di dalam hati. Kenapa Ustaz harus itu ayatnya? Karena para ulama ada mengatakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, mulai dari amanar Rasul, siapapun yang membacanya sebelum dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu yang mau berdoa, kalau ingin doanya dikabulkan, ya baca dulu amanar Rasul sampai akhir. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah. Apa yang ingin kita minta,
mintalah pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi capek kita beribadah kalau enggak ada ilmunya, Bu. Ya contoh mau masak, kalau ilmunya enggak ada, kira-kira enak tak masakannya? Enggak tahu bumbunya pun apa, maka hasil masakannya pun tidak enak. Mertua nyuruh buat apa? Buat sop, tapi ternyata yang dibuatnya bumbu rendang. Mana jadi? Ilmunya enggak sampai. Maka solat dan ibadah-ibadah yang lain pun butuh ilmu. Begini Bu gambarannya, Bu, ya. Contoh ibadah solat saja, kalau kita enggak tahu ilmu tentang solat, mana rukunnya, mana syaratnya, mana sunnah-sunnahnya dalam solat, ini nilainya kecil, Bu. Nilainya kecil. Maka sering saya sampaikan, ada ibadah seseorang itu hanya ibadah fisik. Apa itu ibadah fisik? Ibadah yang hanya melakukan gerakan tubuh tapi tidak dicerna oleh pikiran. Dia salat, Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar kabira. Apa arti Allahu Akbar kabira? Entahlah apa artinya. Yang penting aku baca. Datang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih, apa artinya? Tak tahu juga. Yang penting itu kata guru saya dulu bacaannya subhana rabbiyal azim wa bi. Yang seperti ini ibadahnya, ini baru sampai tahap ibadah fisik. Cuman banyak capeknya baik, walaupun rajin, tapi ibarat upah cuman dikasih 100.000 rupiah. Kalau seseorang sholat Allahu Akbar, di dalam pikirannya Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dan Maha Besar kesempurnaannya. Maka jika orang sholat seperti ini, dia baca bacaan sholat Rabbana lakal hamdu, ya Allah, untukmu seluruh pujian, semua pujian hanya untukmu ya Allah. Semua yang dia baca, dia resapi dalam pikiran, ini 10 kali lipat pahalanya. Yang tadi 100.000, berarti yang dia pikirkan maknanya itu dapat 1 juta rupiah. Kalau seandainya ibadahnya sampai pada ibadah qalbun, selain pikirannya pun mengatakan makna, hatinya juga menyebutkan kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah, ini dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Walaupun dikit ibadahnya, tapi lipat ganda pahalanya luar biasa. Ya tentunya kita hidup, kalau disuruh pilih, ada pekerjaan yang banyak gajinya 1 juta, ada pekerjaan yang dikit gajinya 1 miliar. Pilih mana? Pekerjaannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gajinya 1 juta. Pekerjaan ini cuma 3 jam tapi 1 miliar. Pilih mana? Pilih mana? Saya yakin semuanya pilih 1 miliar. Makanya mari kita perbaiki ibadah kita, supaya walaupun ibadah itu dikit tapi nilainya banyak. Kira-kira sampai pada titik ini, mana yang lebih banyak, ibadah fisik, ibadah akal, atau ibadah hati? Mana yang lebih banyak ini? Ibadah? Ya, saya yakin lebih banyak ibadah fisik masih tahapannya. Kalau sekarang masih tahapan ibadah fisik, tingkatkan. Besok, ya, tidak apa-apa, bukan sebuah kehinaan walaupun sudah tua. Ibu-ibu ambil
buku tuntunan solat. Ibu baca dari awal sampai akhir, walaupun mungkin dibaca arti doa iftitah, pindah ke arti Al-Fatihah, lupa arti doa iftitah. Ya namanya lah tua kan. Ya, belajar alif pindah ke ba, hilang alif, itu biasa. Yang penting kita sudah ada usaha, insya Allah tetap akan Allah lipat gandakan. Kalau sudah ada usaha, kalau sudah ada usahanya. Tapi kalau usahanya tidak ada, maka belum Allah naikkan level. Mari ya, kita berusaha. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ibadah qalbun. Bukan hanya maknanya kita resapi, tapi kekuasaan Allah pun kita ingat ketika kita melakukan ibadah. Karena ibadah itu ada kekhusyuan. Khusyuk itu maknanya fokus. Ibu, kira-kira waktu apa atau waktu melakukan apa dalam kegiatan sehari-hari yang fokusnya itu luar biasa? Masak ya? Masak atau lagi buka HP? Hah? Lagi masak atau buka HP? Oh lagi masak ya? Ya lagi masak fokus. Biasanya orang yang fokus itu dipanggil pun susah untuk mendengar, karena fokus. Kalau ada suami ibu sedang pegang HP, dipanggil sampai 2 kali belum nyahut, itu harus dipahami Bu. Berarti fokus ya kan, dengan apa yang dia lihat. Ada anak ibu sedang buka HP, dipanggil gak nyahut juga, berarti dia fokus dengan apa yang dia lihat. Apapun yang ada di sekelilingnya, andaikan ada maling lewat pun tak nampak, saking fokusnya dengan HP. Jadi khusyuk itu adalah fokus. Fokus bukan berarti nggak sadar. Orang yang melihat HP itu dia fokus tapi sadar, Bu. Ya, bukan berarti dia nggak sadar. Orang yang sholat pun begitu juga. Allahu Akbar, dia fokus. Yang dia ingat, yang dia fokuskan adalah bacaan dan seluruh apa yang akan dia lakukan dalam sholat. Andaikan ada nyamuk datang, dia nggak peduli. Datang nyamuk, dia nggak peduli itu. Tapi biasanya suaranya tetap dengarlah, ya, karena kita tetap sadar. Tapi sholatnya tidak terganggu. Sholatnya tidak terganggu. Andaikan nyamuk itu datang kemudian menggigit, terasa nggak gigitan nyamuknya? Terasa nggak? Nah, berarti belum fokus nih yang gitu kan itu. Nah, iya, biasanya kalau nyamuknya banyak main keplak-keplong dalam sholat kan? Iya, boleh nggak main keplak-keplong dalam sholat? Kalau dia gerakannya hanya sesekali saja boleh. Contoh ada nyamuk di sini, ibu datang keplok sekali, nah, boleh dikeplak sekali, tapi jangan berkali. Kalau sampai dia 3 kali berturut-turut, ya, sholatnya bang, sholatnya batal. Bolehkah bergerak menggaruk sesuatu yang gatal di tubuh kita sampai berkali-kali? Waktu sholat ada yang gatal, umpama ini, ya kening kita gatal, boleh digaruk berkali-kali? Boleh nggak? Kalau pakai anggota tubuh yang besar itu tak boleh. Kalau anggota yang kecil boleh, contohnya pakai satu jari. Tapi yang bergerak harus 1 jari ini saja. Nggak boleh lengannya ikut bergerak. Ada terkadang teorinya pakai 1 jari. Iya, dia pakai 1 jari, tapi yang dia gerakkan seluruh tangannya begini. Ini salah. Ini tetap menggerakkan anggota tubuh yang besar. Terus bagaimana? Gunakan 1 jari, hanya itu yang kau gerakkan. Nah, ini yang digerakkan. Anggota yang besarnya
Tidak boleh. Ini sampai berkali-kali pun tidak apa-apa. Jangan model ini, ya. Nah, itulah maksudnya harus ada ilmunya. Kalau kita sudah berwudu kemudian sholat, tiba-tiba pada saat sholat ada najis yang kena ke tubuh kita, sholatnya batal, Bu? Sholatnya batal nggak? Kalau ada najis yang mengenai tubuh kita sedang sholat, ya contoh ada tai ayam kemudian lengket di mukenanya, apakah sholatnya batal? Batal, ya. Kalau najisnya banyak itu sholatnya apa yang harus kita lakukan? Hentikan sholatmu, bersihkan najisnya. Apakah harus wudu lagi? Wudu lagi nggak? Batal nggak wudu tadi kena kotoran? Wudu tidak batal, ya. Wudu nggak batal. Kalau seandainya tai ayamnya terpegang, batal nggak wudu? Hah? Nah ini yang perlu diperbaiki ini. Memegang kotoran ataupun najis itu tidak membatalkan wudu. Kalau sholat batal, tapi wudunya nggak batal. Yang harus kita lakukan itu bersihkan najisnya, bukan wudu lagi. Tapi andaikan ibu wudu lagi, itu lebih baik. Yang wajib bagi kita adalah bersihkan najisnya. Nah itu. Nah jadi ibu-ibu, ya terkadang orang menganggap sudah terpijak tai ayam, wuduku sudah batal. Enggak. Yang perlu dibersihkan kakinya sampai bersih. Kalau ragu, udahlah wudu lagi, silahkan, tidak apa-apa. Tapi wudu itu tidak batal terkena najis. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka semua ada tata caranya. Itulah butuh ilmu. Ya contoh kecil, memotong kuku saja ada ilmunya. Tidak sembarangan potong kuku, Bu. Memotong kuku supaya ngikutin sunnahnya Nabi, dari mana mulai? Supaya dapat kesunahan memotong kuku, dari mana mulainya? Nah, supaya dapat kesunahan memotong kuku, nih mulainya dari telunjuk sebelah kanan, ya, dari telunjuk sebelah kanan, setelah itu ke jari tengah, setelah itu jari manis, setelah itu jari kelingking, setelah itu jari kelingking sebelah kiri, kemudian jari manis sebelah kiri, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari sebelah kiri, terakhir ibu jari yang sebelah kanan. Biasanya kan kita potong kuku ngasal dulu, ya. Yang penting potong baik sudah. Ya mulai besok kalau potong kuku supaya dapat pahala, motongnya itu dari jari telunjuk sebelah kanan, terus sampai sebelah kiri, terakhir ibu jari yang sebelah kanan. Nah ini kesunahannya menurut Imam Ghazali. Jadi kalau ingin dapat pahala dalam tata caranya, buatlah tata cara seperti itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ya bisa untuk meningkatkan pengetahuan kita terutama dalam ibadah sholat, karena dalam sholat ini pun ada rukun yang namanya rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ya. Rukun qalbi itu adalah rukun yang letaknya di dalam hati. Ini sekilas dulu ya. Apa yang letaknya dalam hati? Yang letaknya dalam hati adalah niat. Apa niatnya, Bu? Kalau mau sholat subuh apa niatnya? Usolli itu lapas niat. Niatnya dalam hati apa?
Apa niatnya dalam hati? Ibu mau sholat. Apa yang terbersih dalam hati ketika takbir? Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jangan sampai dilupakan. Kalau cuma usolli fardhu subuhi Allahu Akbar, ini sholatnya belum sah. Harus ada dalam hati. Kemudian ada rukun qauli. Rukun qauli itu wajib bersuara, wajib diucapkan. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Cuman inilah satu-satunya takbir yang wajib pakai suara. Takbir kapan? Takbir yang pertama ketika memulai sholat. Allahu Akbar, wajib bersuara. Walaupun kita sholat sendiri. Ibu, terkadang ada orang yang sholat begini, dia gerakkan kedua tangannya tapi enggak ada ngomong Allahu Akbar. Nah, model itu baik. Orang yang sholatnya hanya menggerakkan kedua tangan tapi tidak ada kalimat Allahu Akbar, ini sholatnya tidak sah. Tidak sah sholatnya. Harus ada kalimat Allahu Allah. Walaupun ucapannya pelan, Bu, yang penting kita dengar Allahu Akbar. Itu baik. Jangan didiamkan, hanya gerakan saja, enggak boleh. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Enggak boleh surah Al-Fatihah kita baca dalam hati. Aku kan baca juga dalam hati. Tidak sah solatnya. Harus diucapkan pakai lidah kita. Mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, itu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Kalau seandainya itu tidak diucapkan, maka solat tidak sah. Makanya tadi di awal saya sampaikan semua ada ilmunya. Mandi hadas besar juga ada ilmunya, Bu. Tidak sah mandi hadas besar kalau mandinya pakai sabun, Bu. Ya, tidak sah mandi hadas besar kalau mandinya pakai sabun. Ibu mandi hadas besar pakai sabun enggak? Pakai sabun? Iya, dibasahin dulu lah baru pakai sabun. Itu tidak sah mandi hadas besarnya. Terus bagaimana supaya sah mandi hadas besarnya? Mandi hadas besar itu kan harus pakai air yang suci lagi, ya, air yang mutlak, air yang suci. Kalau sudah bercampur dengan air sabun, itu suci tapi tidak mensucikan. Terus bagaimana caranya? Siramlah dulu badanmu. Niat dari awal mandi hadas besar, siram badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siram dulu pakai air bersih. Gosok-gosok badan kita pakai air bersih semuanya. Setelah ibu merasa semua air sudah sampai, tidak ada lagi menurut ibu air yang tak sampai. Yang mau pakai sampo silahkan pakai sampo. Yang mau pakai sabun silahkan pakai. Karena mandinya tadi sudah sempurna. Ya, tinggal pelengkapnya saja. Makanya enggak boleh baru 2 kali siram ambil sabun, ya kan? Nah, ini cara kita terkadang yang salah dalam melakukan mandi hadas besar. Jadi kalau biasanya baru 2 kali siram, 3 kali siram langsung pakai sabun, mulai besok dan seterusnya siram dulu tubuhmu menggunakan air bersih. Perkirakan apakah sudah sampai airnya atau belum. Kalau menurut ibu-ibu sudah sampai airnya, maka setelah itu baru boleh pakai sabun, mau pakai sampo segala macam silahkan. Itu tata cara mandi wajib yang benar. Ya, mudah-mudahan ya kebiasaan itu bisa dirubah.
Karena terkadang kebiasaan itu sulit merubahnya, ya, sulit untuk merubahnya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik dan kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.